Dunsanak Dapur Ama, jadi Dunsanak bisa melihat ini sepertinya tahunya sudah matang dan kita akan kunci lagi asam padeh kita ini. Bagaimana cara mengunci asam padeh kita ini adalah dengan cara Halo Dunsanak Dapur Ama, hari ini kita akan membuat sap padeh daging. Jadi Dunsanak, adapun bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama daging Dunsanak, tapi sebenarnya ini bukan daging, ini kalau bahasa Dunsanak apa, tapi ada dagingnya sedikit-sedikit, tidak penting Dunsanak, itu disesuaikan saja dengan selera Dunsanak. Berikutnya kita akan beri dia pendamping, yakninya adalah tahu Dunsanak. Lalu seperti biasa kita memiliki langkok-langkok giling, di mana Dunsanak isi dari langkok-langkok ini sudah lengkap. Jadi ada bawang putih, ada sap padeh atau jahe, ada lengkuas atau laos, ada kunyit, dan ini ada serai giling. Jadi serainya sudah include di dalam ini ya Dunsanak. Berikutnya Dunsanak, yang pastinya kita selalu menambahkan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Nah, ketiga-tiganya ini nanti akan kita haluskan dulu Dunsanak sebelum kita masukkan dimana ketiga-tiganya ini akan kita haluskan dulu ya Dunsanak. Dan yang berikutnya Dunsanak, kita tidak boleh melupakan cabai giling. Jadi cabainya ini silakan Dunsanak sesuaikan dengan selera Dunsanak, apakah Dunsanak ingin menambah atau menguranginya. Berikutnya adalah daun-daun yang kita butuhkan adalah daun kunyit seperti biasa, terus ada daun salam Dunsanak, ini daun salam. Nah, daun salam, terus daun jeruk. Nah, daun jeruk. Dan salah satu ciri khas dari sap padeh itu sendiri Dunsanak adalah menggunakan asam kandis. Jadi asam ini sudah kita bagi dua. Sebenarnya asam ini agak besar. Ini sudah kita jadikan separuh saja. Jadi cukup segini saja untuk membuat sap padeh itu Dunsanak. Oke Dunsanak, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Daging yang tadi kita rebus dulu sana. A few moments later. Dunsanak, jadi ini adalah hasil rebusan dari daging tadi. Jadi ini airnya sudah kita ganti dengan air rebusan yang baru. Pada saat merebusnya ini Dunsanak harus menunggu sampai dagingnya itu benar-benar empuk. Lalu Dunsanak akan masukkan bumbu-bumbunya. Jadi Dunsanak, setelah semua bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi kita masukkan, nah sekarang saatnya kita memasukkan semua daun-daunnya Dunsanak. Nah, kita masukkan semua daun-daunnya, lalu kita aduk. Oke, jadi Dunsanak Dapur Ama, ada satu yang harus Dunsanak ingat. Dunsanak jangan masukkan asam kandisnya dulu. Ini ditahan dulu sana. Jadi Dunsanak, hal yang membedakan asam padeh atau asam pedas ini dengan gulai adalah asam pedas tidak menggunakan santan Dunsanak, sementara gulai itu memakai santan. Itu saja yang membedakannya Dunsanak. Kalau dari segi bahan itu sama saja Dunsanak. Oke Dunsanak Dapur Ama, ini adalah keadaan dari asam padeh kita sebelum tahu dimasukkan. Wah, aromanya sudah sangat-sangat menggoda Dunsanak. Dan Dunsanak silakan pastikan tingkat keasinan dan segala macamnya, dengan yang pastinya jangan lupa Dunsanak menambahkan garam dapur secukupnya sana. Oke Dunsanak Dapur Ama, setelah Dunsanak memang memastikan dagingnya sudah empuk 100%, silakan Dunsanak masukkan tahunya. Oke sana, jadi setelah semua tahunya dimasukkan, kita tunggu dulu beberapa menit sampai kita yakini bahwasanya tahunya sudah matang sana. Jadi
kita tunggu saja. Oke, Dun Sana dapur ama, jadi Dun Sana bisa melihat ini sepertinya tahunya sudah matang dan kita akan kunci lagi asam padeh kita ini. Bagaimana cara mengunci asam padeh kita ini adalah dengan cara memasukkan asam kandisnya tadi Dun Sana. Jadi ini akan segera kita masukkan, berarti kita sudah mengunci resep kita ini gitu Dun Sana. Kita tunggu beberapa saat dan setelah itu kita akan sajikan ini dan kita akan matikan kompornya. Padeh ala dapur ama. Jadi untuk Dun Sana ini mencoba, silahkan Dun Sana mencoba Dun Sana. Semoga resep sepadeh ala dapur ama ko baguna untuk Dun Sana, dan selamat mencoba Dun Sana, semoga sukses sana.